Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Revauli Katarnas Cungkir dari Kampus Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang deduksi alami dalam mata kuliah logika matematika. Nah, apa sih latar belakangnya tentang deduksi alami ini? Deduksi alami adalah metode pembuktian untuk membuktikan validitas argumen dalam logika profesional. Nah, pembuktian dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu aturan-aturan inferensi dan juga hukum-hukum ekuivalen logis. Nah, apa sih tujuannya kita untuk belajar tentang deduksi alami ini? Di sini saya mendapatkan dua tujuan, yang dimana satu, mengubah premis langkah demi langkah sampai diperoleh kesimpulan yang dimana hasilnya itu valid, dan diperoleh negasi kesimpulan, maka argumennya itu adalah tidak valid. Nah, tujuan kedua yaitu jika tidak diperoleh keduanya, maka validitas tidak dapat ditentukan. Nah, teman-teman, tadi kan ada dua cara. Di sini yang pertama itu adalah aturan-aturan inferensi. Terdapat ada 8 aturan yang dimana yang pertama, modus ponens. Jika premis pertama itu F implikasi G, premis kedua F, maka hasilnya atau kesimpulannya adalah G. Nah, aturan yang kedua, modus tollens. Jika premis pertama F implikasi G, premis kedua negasi G, maka kesimpulannya adalah negasi F. Aturan ketiga, silogisme hipotesis. Jika premis pertama F implikasi G, premis kedua G implikasi H, maka kesimpulannya adalah F implikasi H. Nah, aturan yang keempat, silogisme disjungsi, di mana jika premis pertama itu adalah F disjungsi G, premis kedua adalah negasi F, maka kesimpulannya adalah G. Yang kelima itu adalah konjungsi, yang dimana premis pertamanya F, premis keduanya G, maka kesimpulannya adalah F konjungsi G. Nah, yang keenam itu adalah simplifikasi, yang dimana premis pertama itu adalah F konjungsi G, maka kesimpulannya itu adalah F atau juga G. Nah, aturan yang ketujuh adalah penambahan. Jika premis pertama itu F, maka kesimpulannya F disjungsi G. Atau jika premis pertamanya G, maka kesimpulannya itu adalah G disjungsi F. Nah, aturan yang ke-8 itu adalah dilema konstruktif. Jika premis pertamanya buka kurung F1 implikasi F2 konjungsi buka kurung G1 implikasi G2 tutup kurung, premis keduanya adalah F1 disjungsi G1, maka kesimpulannya F2 disjungsi G2. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah tahu nih aturan inferensinya apa. Jadi kita masuk juga ke yang membuat contoh soal dari aturan-aturan tersebut, biar teman-teman juga paham maksudnya dari aturan ini apa sih. Nah, itu contoh soal yang aturan pertama itu adalah modus ponens, yang dimana jika Rina belajar dengan rajin, maka Rina lulus ujian. Dan kesimpulannya itu adalah Rina lulus ujian. Kalau contoh soal yang kedua itu adalah modus tollens, yaitu jika Beni menjaga kesehatannya, maka Beni tidak mudah sakit. Ternyata Beni mudah sakit, maka dapat disimpulkan itu Beni tidak menjaga kesehatannya. Yang contoh soal ketiga itu adalah silogisme hipotesis, di mana contoh soalnya, jika cuaca cerah maka Arya berangkat lebih awal. Jika Arya berangkat lebih awal, maka Arya sampai tepat waktu. Jadi dapat kita simpulkan dari aturannya itu adalah jika cuaca cerah, Arya akan sampai tepat waktu. Nah, contoh soal aturan yang keempat adalah silogisme disjungsi, di mana Dina pergi ke Bandung atau Dina ke Jakarta. Ternyata Dina tidak pergi ke Bandung, maka Dina pergi ke Jakarta. Contoh soal yang kelima itu adalah konjungsi, di mana itu Riko sudah mandi, Riko sudah sarapan. Dan dapat kita simpulkan itu adalah Riko sudah mandi dan sarapan. Nah, contoh soal yang keenam dalam implikasi itu adalah Ani rajin dan Ani disiplin. Maka dapat kita tarik kesimpulannya Ani rajin atau Ani disiplin. Contoh soal yang aturan ketujuh itu penambahan. Contoh soalnya saya buat Budi sedang belajar. Maka kesimpulannya Budi sedang belajar atau Budi sedang tidur. Kenapa ada sedang tidur? Karena kalimat dari Budi sedang tidur itu adalah bagian dari G.
atau juga kalimat benar karena salah satunya bagiannya benar. Nah, contoh soal yang ke-8 itu tentang dilema konstruktif, di mana contoh soalnya, jika harga beras naik, maka biaya hidup meningkat. Jika harga telur naik, maka biaya hidup meningkat. Harga beras atau harga telur naik, maka dapat kita simpulkan biaya hidup itu meningkat. Nah, teman-teman, kan kita ada 2 langkah. Yang kedua itu adalah hukum dasar ekuivalen. Kan kita sudah tahu nih hukum-hukum dasar ekuivalen itu apa. Jadi di sini saya hanya menerapkan hukum-hukumnya saja karena kita sudah mempelajarinya terlebih dahulu kemarin. Jadi saya tidak menjelaskan lagi, hanya menerapkan ada beberapa hukumnya, yaitu adalah hukum identitas, hukum tautologi dan juga kontradiksi, hukum idempotensi, hukum double negasi, hukum distributif, De Morgan, absorption, hukum komutatif, hukum asosiasi, dan berbagai hukum juga. Nah, di sini saya langsung masuk ke contoh soal tentang deduksi alami. Di sini saya membuat satu contoh soal yang dimana soalnya itu adalah premis pertama P implikasi Q, premis kedua Q implikasi R, premis ketiga itu adalah adalah P. Maka kesimpulannya bernilai R, yang dimana R ini valid. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara langkahnya kenapa sih bisa R termasuk kesimpulannya yang valid. Dan penyelesaiannya yang pertama, kita mengambil premis 1 dan juga premis 2. Nah, premis 1 itu adalah P implikasi Q dan premis kedua adalah Q implikasi R. Kita melihat dari soal yang kita kerjakan pertama, dalam aturan yang tadi itu adalah termasuk aturan silogisme hipotesis, yang dimana hasilnya kesimpulan dari 2 premis itu adalah P implikasi R. Nah, teman-teman, tadi kan premis pertama dan juga premis kedua sudah kita kerjakan. Jadi kita masuk ke premis ketiga. Gimana sih biar bisa premis ketiga ini berjalan? Nah, kita melihat kesimpulan dari premis pertama dan premis kedua itu adalah P implikasi R. Nah, P implikasi R ini kita pindahkan ke atas, lalu kita masukkan di bawahnya itu adalah premis ketiga, yaitu bernilai P. Nah, dalam pengerjaan selanjutnya, P implikasi R ini termasuk juga kita bikin premis pertama, dan nilai P itu adalah premis kedua. Dan kita lihat dari soal yang kedua ini masuk ke dalam aturan modus ponens, yang dimana P implikasi R, premis keduanya adalah P, dapat kita simpulkan itu adalah R. Nah, jadi teman-teman, dari soal berikut, maka R ini merupakan hasil yang valid, hasil yang benar. Jadi dengan demikian, kesimpulan R terbukti benar berdasarkan premis-premis yang diberikan. Dalam soal ini saya mengerjakan dengan aturan yang dipakai itu adalah aturan silogisme, hipotesis, dan juga modus ponens. Nah, teman-teman, sekian dari pemaparan tentang deduksi alami yang saya dapatkan. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada perkataan dan juga tutur kata saya yang salah. Sekian dan terima kasih. Dadah.